Halo, kembali lagi sama aku. Jadi, hari ini aku baru selesai praktik keperawatan keluarga dari Puskesmas dan sebelumnya aku udah ngelaksanain praktik klinik keperawatan di stase anak yaitu ruangan rawat inap anak dan juga ruang bayi atau perinatologi. Nah, di sana ketika kita PKL tuh banyak banget hal yang harus kita ketahui sebelum kita melaksanakannya di sana. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Sebelum melanjutkan, buat kalian yang baru nonton di channel aku, perkenalkan aku Sela. Aku adalah mahasiswa prodi D3 Keperawatan. Posisi kali ini aku adalah mahasiswa semester 4 dan sedang melaksanakan praktik klinik selama 2 bulan, yaitu berada di stase keperawatan anak, maternitas, medikal bedah, dan juga keperawatan keluarga. Nah, untuk stase anak sendiri sudah aku lewati di ruangan rawat inap bayi dan juga ruang bayi atau perinatologi. Selanjutnya aku mutasi dulu nih ke puskesmas karena harus melaksanakan keperawatan keluarga selama 5 hari dan kebetulan hari ini udah selesai dan aku juga masih pakai pakaian hari ini bekas dari puskesmas. Dan untuk esok hari Sabtu tetap aku masuk di stase keperawatan medikal bedah 1 dan kebagian siang. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau ngajak ngobrol kalian atau share tentang pengalaman aku praktik klinik keperawatan yang kedua ini. Apa aja sih yang harus dipersiapkan bagi kita mahasiswa keperawatan untuk menghadapi stase-stase itu. Nah, untuk keperawatan anak sendiri, dari hasil pengalamanku, itu kita harus mempelajari terlebih dahulu. Ya, ini sih sebenarnya berlaku untuk semua stase, tidak hanya di keperawatan anak. Jadi sebelum kita melaksanakan di lapangan, kita tuh harus review-review terlebih dahulu tuh materi-materi yang sebelumnya udah kita pelajari di perkuliahan atau selama di kampus. Misal, seperti di stase keperawatan anak, kita harus mempelajari TTV normal pada anak ataupun bayi. Selanjutnya, untuk bayi sendiri, kita harus mempelajari ada refleks apa aja tuh di bayi. Terus, gimana caranya merawat tali pusar, ada berapa arteri dan juga pena di tali pusar, apa nama pena di tali pusar itu, dan kegunaannya apa. Kita harus tahu, dan selanjutnya kita harus bisa tahu manfaat dari melaksanakan water tepid spong atau kompres pada bayi ataupun anak, berapa waktunya, bagaimana metodenya, dan manfaatnya untuk apa sih. Terus cara kita menggendong bayi mungkin, selanjutnya cara kita membersihkan kotoran yang ada di bayi, dan bagaimana selanjutnya kita bisa memasangkan atau memberikan vitamin K, vitamin hepatitis B, dan juga polio, juga salep mata pada bayi itu sendiri. Nah, untuk di keperawatan anak, di ruang rawat inap anak, kita harus bisa benerin infus. Dan jangan kaget deh kalau misalkan si anaknya tuh, kita baru datang aja mereka tuh udah nangis, karena emang kayak gitu. Kayak aku juga, oh kenapa belum dipegang, padahal tapi mereka udah nangis aja gitu. Terus kayak lebih susah lah untuk di keperawatan di stase ruang rawat inap anak karena anaknya itu udah lumayan gede. Jadi bukan bayi gitu loh, mereka tuh lagi masa-masanya pertumbuhan gitu. Jadi kayak kalau lihat kita tuh nangis, kalau di bayi juga sebenarnya nangis, tapi mereka nggak kayak kejer seperti anak di ruang rawat inap anak kayak gitu. Nah, untuk di ruang rawat inap anak itu kita harus bisa tepit spong juga. Terus kita harus bisa benerin infus pakai infus pan, cara ngaturnya, cara bukanya. Terus kita harus bisa ganti perban atau misalkan membersihkan luka, mengganti balutan pada pasien-pasien yang memiliki balutan gitu. Prinsip sterilnya seperti apa? Dan kita juga bakal ngasih nebu di ruang anak itu dengan obat sabutamol, terus waktunya 15 menit, dan caranya kayak gimana kita tuh harus mempelajari itu semua. Karena si I ataupun kakak di rumah sakit itu ya nanyain juga sebelum kita melakukan tindakan itu apa aja yang harus dilakukan, tujuannya gimana, terus prinsipnya seperti apa, kayak gitu-gitu loh guys. Jadi apa yang tadi aku omongin itu boleh kalian catat dan kalian persiapkan. Percaya bahwa
ketika kalian mempelajari itu tuh bakal jadi nilai plus buat kalian, karena ketika mereka nanya ke kita tuh udah bisa jawab dan nggak kayak gitu loh, nggak kebingungan sendiri gitu. Dan pokoknya gitu deh, dicatat apa yang aku bilang, dan untuk jawabannya bisa kalian searching di Google karena banyak juga. Oke, jadi poinnya kalian harus mempersiapkan dulu nih di stase keperawatan anak ini, baik di ruang rawat inap anak ataupun di ruangan bayi yang baru lahir. Kalian harus mempersiapkan seperti teknik water tepid spong atau kompres pada bayi, nebu pada anak, terus TTV normal pada anak dan bayi, mengukur lingkar pada bayi, terus kalian harus mempelajari apa ya? Vitamin K dikasih di sebelah mana, polio dikasih di mana, berapa tetes, terus vitamin K dikasih sebelah mana. Terus kalian juga harus belajar untuk sigap mungkin. Kalian juga harus bisa menyesuaikan diri tuh ketika praktik di ruangan-ruangan anak, karena di ruang rawat inap anak juga itu banyak banget macamnya, kayak anak mulai dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh kayak beragam gitu. Kalau di ruangan bayi sih, bayinya itu memang bayi baru lahir, jadi mereka rata nih bayi baru lahir 0 hari 0 bulan kayak gitu kan. Kita juga datang ke ruangan PK IGD dan kita ngelihat orang melahirkan secara langsung, karena tujuannya di sana perawat tugasnya adalah sebagai yang merawat atau mengambil si bayi itu ketika bayinya keluar. Terus kita itu tuh di apa ya, di suction si bayinya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran di tenggorokan ataupun mulutnya. Terus ditanya waktu itu juga berapa kedalaman untuk suction. Nah, kalian juga harus mempelajari berapa kedalaman untuk suction pada bayi baru lahir. Terus kita bakalan ngukur tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Terus kita bakalan ngebersihin bayi itu. Nah, terus kayak bayinya tuh dihangetin, ketika keluar tuh dibawa sama kakak perawatnya, terus disimpan di tempat penghangat bayi. Tujuannya sih buat si bayinya nggak kedinginan. Terus nah, kita di sana kalau bayinya nggak langsung nangis, kita harus peka untuk merangsang bayi itu nangis. Boleh dengan cara mengelap badannya, tapi dengan cara sedikit ditekan seperti kita memijat bayi itu ya, karena tujuannya adalah untuk membuat si bayinya nangis. Karena waktu itu juga tetehnya kakak tingkatku, kakak di perawat perawat senior juga bilang rangsang kayak gitu. Berarti itu tuh sebenarnya buat merangsang si bayinya tuh nangis gitu. Nah, gitu-gitu. Dan yang paling penting ketika ini sih di RS yang aku tempatin ya, kita harus mempersiapkan ketika di ruang bayi, khususnya di ruangan bayi baru lahir, kita harus memakai baju tindakan. Terus kita harus punya handscoon, tentunya handscoon bersih ataupun steril karena kita juga masuk ke ruangan OK ketika ada pasien sesar. Terus pakai apronnya tuh yang sekali pakai yang plastik kayak gitu. Karena di ruangan bayi baru lahir itu sendiri, untuk APD-nya itu menggunakan APD level 1 alias harus bersih. Jadi baju-baju yang dipakai dari luar tuh nggak bisa dipakai di dalam, apalagi ikut ke ruangan OK ataupun PK. Ya gitu-gitu guys. Nah, untuk apa yang udah aku bilangin mengenai refleks pada bayi, TP2 spong ataupun apapun tadi yang aku bilang di awal, itu adalah hasil dari pengalamanku. Karena ketika aku praktek, itu adalah pertanyaan yang keluar dari si ayah ataupun kakak yang ada di rumah sakit. Kita sebelum melakukan tindakan apapun, mau di ruangan bayi atau di ruangan apapun, pasti kakaknya tuh nanya dulu nih secara teoritis bagaimana prinsip, bagaimana caranya, kayak gitu-gitu. Jadi mereka tuh menganggap kita udah paham mengenai itu dan bisa mengantisipasi kesalahan ketika di lapangan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan itu harus kita jawab, karena yaitu tadi nilai plus yang aku katakan itu bukan nilai secara angka, tapi juga kualitas kita sebagai mahasiswa itu udah oke banget gitu kalau misalkan kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh senior-senior kita di rumah sakit gitu. Karena tentu aja setiap ruangan memiliki kulturnya masing-masing, kita butuh penyesuaian. So, untuk
bisa menyesuaikan diri di tempat itu, kita harus membekali diri kita dengan ilmu-ilmu itu, karena kita sebagai mahasiswa yang dituntut adalah itu gitu. Apapun yang mendasar itu kita harus bisa, harus kita siapin. So jangan kalian datang ke rumah sakit dengan otak yang kosong, review-review lagi pelajaran-pelajaran yang udah diajarin di kampus sebelumnya. Nah, sedikit yang mau aku kasih tahu di sini juga mengenai tentang tali pusar dulu nih di ruangan bayi baru lahir. Pertanyaannya tuh pernah ditanyain ada berapa pena dan ada berapa arteri di tali pusar bayi baru lahir. Jawabannya, nah aku catat nih, untuk arteri itu ada 2 dan penanya ada 1. Nama pena di tali pusar itu pena umbilicalis, catet deh. Terus untuk refleks pada bayi itu ada refleks rotting atau menoleh, refleks Grabs menggenggam, refleks Moro terkejut, Babinski geli atau ditumit telapak kaki. Itu ketika kita mainin kakinya bayi itu ada nggak sih refleks Babinski? Jadi biasanya dia nendang-nendang gitu karena ngerasain ada refleks itu di kaki dia. Terus Sachking, ketika kita mengarahkan tangan kita, dia bisa ngemut atau enggak gitu. Menghisap artinya Sachking itu. Rotting, kepala akan mengikuti. Jadi ketika ini dia akan noleh-noleh kayak gitu. Terus tonic neck, posisi anggar atau meregang. Jadi kayak dia tuh meregang kalau misalkan ada nggak sih refleks itu. Nah, karena kita harus memastikan nih di bayi baru lahir refleks-refleks itu ada nggak sih gitu, buat ngecek juga ya kenormalan bayi itu gitu, sehat atau tidak, ada atau tidak refleks-refleks itu, karena refleks itu sebenarnya wajib ada di bayi baru lahir gitu. Nah, makanya dari itu kita harus tahu teorinya, gerakan itu apa, terus bagaimana cara merangsangnya kita harus tahu. Nah, terus aku kasih tahu untuk pemberian vaksin hepatitis B itu ada di kaki sebelah kiri di bagian paha. Terus dan untuk pemberian vitamin K itu ada di kaki sebelah kanan, dan kita baru deh kita ngasih vaksin polio yaitu sebanyak 2 tetes, kita kasih di mulut dia sebanyak 2 tetes. Kayak gitu. Terus untuk Tepitspong sendiri itu adalah cara mengompres dengan air hangat. Kita kayak buka baju bayi semuanya, terus kita kompres di bagian area-area yang terlipatan-lipatan, karena katanya di sana kan banyak pembuluh darah besar. Jadi tujuannya adalah untuk membuat cepat si suhunya itu turun, kayak di leher, di ketiak, di selangkangan, kayak gitu-gitu. Nah, ketika kita memberikan Tepitspong itu, jangan biarkan bayi terbuka dengan telanjang gitu, karena takutnya dia kedinginan, tapi kita tutup dengan pernelnya ataupun dengan handuk. Nah, ketika udah beberapa menit si kompresnya udah anget atau jadi dingin, kita masukin lagi ke air angetnya, terus kita tempelin lagi. Nah, kita berhentikan sampai suhunya turun. Kayak gitu. Terus aku juga ganti popok. Terus ketika bayi pipis atau itu, apalagi bayi yang baru lahir itu harus diobservasi kan BAB BAK-nya. Nah, kita catat setiap bayi itu BAB dan BAK, namanya siapa gitu, nya jam berapa atau pipisnya jam berapa. Nah, biasanya ketika bayi baru lahir itu mau disesar ataupun secara normal itu suka ada IMD. IMD itu, nah pengertian IMD itu sendiri adalah inisiasi menyusui dini. Jadi ketika bayi baru lahir tuh kita bersihin dulu, kita ganti pakaian dia, disimpan deh di atas dada ataupun mengarah ke payudaranya si mamahnya, si ibunya. Si badan si dadanya tuh kayak terbuka biar nempel sama kulit si ibunya di perut gitu. Terus dia dikasih IMD deh, inisiasi menyusui dini. Nah, itu biasanya dikasih tuh. Dan salep mata dikasih di bagian dalam matanya tuh, supaya biasanya itu dikasih untuk pasien yang melahirkan normal. Kayak gitu. Pokoknya kita tuh pas di bayi itu melihat keadaan
eh bayi, toddler, kayak gitu-gitu. Terus kita juga di ruangan bayi baru lahir, kita lihat neonatus 0 sampai 28 hari dia baru lahir, sekaligus kita juga ngelihat cara ibunya melahirkan dia, prosesnya seperti apa. So banyak banget pengalaman yang aku dapetin ketika di stase keperawatan anak, dan itu seru banget. Aku yang awalnya nggak bisa gendong bayi dituntut untuk bisa. Gimana caranya? Tapi dengan ketidakmampuan kita tuh jangan mencelakakan dia. Kita harus belajar dan harus hati-hati. Hati-hati karena bayi lahir tuh kayak mereka tuh masih badannya tuh masih lembek-lembek kayak gitu loh. Gitu deh pokoknya. Jangan lupa pakein sarung tangan, pakein topi, pakein pernen dan juga baju. Kayak gitu. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Untuk kurang ataupun ada yang masih ingin ditanyakan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Karena kalau aku ceritain semuanya itu ya terlalu banyak dan terlalu panjang, takut informasinya nggak tersampaikan. Kalau misalkan kalian ada yang harus aku bahas lagi, boleh tulis di kolom komentar supaya nanti aku bahas di situ. Nah, mungkin untuk stase keperawatan anak itu yang bisa aku share sama kalian. Semoga bermanfaat. Sukses buat kalian yang mau praktik di rumah sakit, baik yang baru pertama kali ataupun yang udah lama. Semoga apa yang aku sampaikan bisa berguna dan bermanfaat buat kalian di sana. Dan untuk yang salahnya aku terbuka untuk dikoreksi dan mohon maaf untuk kesalahannya. Semangat selalu, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.